Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Jamaluddin. NIM saya 30124007 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Balai Bandung. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek ujian tengah semester untuk mata kuliah kecerdasan buatan yang telah saya buat. Proyek saya bernama Rupiah Forecast. Aplikasi ini adalah dashboard intelijen finansial berbasis web menggunakan Flux yang menerapkan 5 algoritma machine learning berbeda. Tujuannya adalah untuk memprediksi pergerakan nilai tukar atau kurs dari USD, dolar Amerika ke IDR, rupiah Indonesia. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana proses pembuatan dan bagaimana aplikasi ini bekerja. Dimulai dari penjelasan struktur folder dan file proyek. Pertama saya mulai dari folder app. Di folder app ini ada file app.py. File ini adalah inti atau backend dan antarmuka web. Di sini framework Flux mengatur jalannya website. Dan di dalam folder app ini terdapat dua folder, folder static dan folder template, di mana fungsi dari kedua folder ini adalah untuk mengatur antarmuka pengguna atau tampilan UI si aplikasi. Selanjutnya ada folder data. Folder data ini adalah tempat menyimpan dataset historis USD IDR.csv yang digunakan untuk melatih model. Selanjutnya ada folder model. Folder model ini digunakan untuk tempat menyimpan file model prediksi akhir yang berformat H5, PKL, dan joblib yang sudah diselesaikan melalui tahap training dan siap digunakan. Selanjutnya ada folder notebook. Folder notebook ini berisi 5 algoritma Jupyter Notebook, dan disinilah proses eksperimen EDA dan pelatihan kelima model machine learning dilakukan secara terpisah. Selanjutnya ada di sini ada file extract chart. File ini merupakan skrip utilitas tambahan untuk mengekstrak grafik hasil evaluasi dari si file notebook yang tadi secara otomatis. Selanjutnya ada file requirement. File ini berisi daftar pustaka atau library Python pendukung agar proyek ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dataset dan proses EDA. Data yang diolah adalah data historis nilai tukar USD ke IDR. Data ini saya kumpulkan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara otomatis menggunakan library Yahoo Finance, dan ada juga cara manual. Cara manual yaitu disimpan secara lokal di folder data tadi dengan nama file ini USD IDR.csv yang di dalamnya terdiri dari data beberapa tahun.
Selanjutnya, dalam proses exploratory data analysis atau EDA, langkah pertama yang saya lakukan adalah memastikan tidak ada data yang kosong atau missing value. Setelah itu, saya memvisualisasikan data tersebut untuk melihat tren pergerakan kurs dari tahun ke tahun, dan data ini merupakan data tipe time series. Setelah itu saya melakukan pre-processing, yaitu normalisasi data menggunakan min-max scalar dari scikit-learn. Ini penting agar skala data berada di rentang 0 hingga 1 yang akan mempercepat dan menstabilkan proses pelatihan model nantinya. Data kemudian saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama 80% data latih atau training, dan bagian 2 20% data uji atau testing. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelima model machine learning tersebut. Yang pertama saya akan mulai dari regresi linear. Regresi linear ini adalah model tradisional yang menarik garis lurus tren data historis. Meskipun sangat cepat dilatih, model ini hanya bagus untuk melatih tren jangka pendek secara umum. Bisa dilihat ini adalah perbandingan kurs aktual dan prediksi regresi linear, dan ini bisa dilihat cukup akurat karena dia bisa mengikuti pola kursnya. Selanjutnya algoritma Kamen clustering. Algoritma Kamen clustering, model ini tidak memprediksi harga besok, melainkan digunakan untuk mensegmentasi kondisi pasar, misalnya membagi volatilitas harga ke dalam klaster, misalkan ada pasar stabil, fluktuatif, dan volatilitas tinggi. Ini memberikan market insight tambahan. Selanjutnya algoritma ANN atau Artificial Neural Network, standar menggunakan arsitektur feed forward. Model ini dilatih untuk memahami pola nonlinear dari sejarah harga sebelumnya. Hasil prediksinya menunjukkan ke grafik hasil evaluasi seperti ini. Selanjutnya algoritma backpropagation. Model ini pada dasarnya adalah jaringan saraf yang dituning secara khusus, fokus pada optimasi backpropagation dan perhitungan bobot untuk meminimalkan loss atau error semaksimal mungkin selama iterasi epoch. Selanjutnya ada algoritma RNN atau LSTM, yang merupakan algoritma LSTM ini merupakan turunan dari RNN. LSTM ini didesain untuk menangani
urutan atau sequence waktu. Model ini memiliki gelombang ingatan untuk mengingat pola harga lampau yang relevan. Bisa dilihat dari hasil evaluasi, LSTM memiliki tingkat error yang cukup kecil. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi web yang saya buat. Sekarang kita masuk ke demonstrasi aplikasinya. Seluruh kelima model yang sudah saya training dan diekspor kini saya integrasikan ke dalam sebuah web dashboard berbasis Flux. Ini adalah tampilan utamanya. Aplikasi ini memiliki fitur auto sync yang jika kita klik akan langsung menarik riwayat 30 hari terakhir dari bursa Yahoo Finance secara real time. Selain itu ada juga mode manual. Jika analis ingin memasukkan harga sendiri, bisa menggunakan cara input manual ini. Sekarang saya akan mencontohnya dengan di sini ada contoh preset data yang sudah saya sediakan. Misalkan saya memilih yang ini, rupiah lemah, dan saya akan jalankan prediksi. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah referensi untuk hari ini, dan ini adalah penjelasan karena kita menggunakan input manual bukan otomatis. Dan di sini ada tabel konferensi estimasi kurs, bisa dilihat. Ada linear regression, back propagation, LSTM, dan ANN. Selanjutnya di sini kita bisa melihat data input historis 7 hari terakhir dari mulai H-5 mulai dari H-6, H-5 dan sampai hari ini. Dan di bawahnya di sini ada peringkat output dari setiap model atau prediksi dari setiap model. Dan untuk prediksi ini di sini nomor 1 diduduki oleh linear regression, dan dia memprediksi untuk hari besok adalah sekitar 16.881,08 rupiah. Sementara back propagation memprediksi sekitar 16.905,24 rupiah, sedangkan LSTM memprediksi 16.855,37 rupiah, sedangkan ANN memprediksi 16.867,98 rupiah. Dan di sini Kamen Clustering memprediksi cluster 1 atau cluster 1 itu rupiah lemah, bisa dikategorikan rupiah lemah. Nah, untuk hasil prediksi juga bisa di sini bisa diekspor menjadi file CSV. Dan nantinya akan seperti ini. Nah, nanti isi filenya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya di sini juga ada menu perbandingan model.
Di sini kita bisa melihat perbandingan setiap model, dan di sini untuk base R square ada linear regression sebesar 98,64%, dan base map ada LSTM atau RSN, dan di sini ada Silhouette score yaitu 0,3857 oleh Kamens. Di sini ada radar perbandingan performa normalisasi tiap algoritma, dan di sini ada tabel RMSE comparison tiap algoritma, dan di sini ada R-squared score. Di sini yang paling bagus itu ada linear regression sebesar 98,64% dan back propagation sebesar 98,54%, dan di sini ada model prediksi linear regression atau time series yang diurutkan berdasarkan performanya. Bisa dilihat untuk pertama linear regression, ada custom back propagation, ada LSTM, dan ada ANN. Selanjutnya di menu perbandingan model, saya juga menambahkan visual graphic notebook agar setiap pengguna bisa melihat hasil visualisasi dari perbandingan kurs aktual dan prediksi dari tiap-tiap algoritma. Di sini ada linear regression, bisa dilihat seperti ini, dan ada juga ANN. Selanjutnya ada back propagation. Selanjutnya ada LSTM atau RNN, dan di sini juga ada Kamens clustering. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari aplikasi ini berdasarkan analisis dari kelima model. Di sini arsitektur atau algoritma linear regression terbukti menjadi algoritma terbaik dan paling akurat untuk memprediksi harga kurs USD ke IDR dengan jangka pendek. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang agak kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.